Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Pagi, Apa kabar kita hari ini? puji Tuhan baik. Marilah salah seorang dari kita untuk memimpin doa. Baik, sebelum kita mulai, mari kita bersikap doa. Kita doa dalam hati kita masing-masing. Doa dimulai dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Doa selesai. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Bisa duduk di absen dan Bapak yakin bahwa kita hadir semua hari ini kira-kira 15 orang lengkap di sini ya. Ada ketua kelasnya Isa dan pengurus kelas yang lain Maria dan Emelani dan kawan-kawan. Nah, pembelajaran kita di pertama hari ini adalah ini ya. Manusia citra Allah. Untuk pertemuan pertama hari ini, aku cipta Allah yang unik. Next. Ya. Aku cipta Allah yang unik. Ini ada gambar ya, gambar anak-anak yang unik. Kita di sini yang unik, mungkin bisa kita amati sejenak ya. Lihat-lihat ini mungkin tidak jauh beda dengan kita. Lihat secara berdoanya macam-macam ya. Ada yang tangannya itu tepat di depan dada, ada di atas muka, ada di bawah dagu ya. Variasi itulah kira-kira model keunikan. Next. Nah, ya tadi ini sudah kita lewati. Next, selanjutnya. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini ya seperti yang tertulis di layar kita itu, pertama peserta didik mampu membuktikan sebagai citra Allah yang unik ya satu-satunya. Kemudian kedua, peserta didik dapat membuktikan bahwa tidak bertindak diskriminatif terhadap yang berbeda gender dengannya, atau menghindari ketidakadilan gender, atau memperjuangkan kesetaraan gender. Dan yang ketiga, peserta didik mampu mengkolaborasikan atau bersinergi dengan orang lain dengan segala kemampuan dan keterbatasan yang dimiliki, sehingga dapat menghasilkan sesuatu yang luar biasa. Next. Tujuan pembelajaran selanjutnya nomor 4. Peserta didik mampu menunjukkan kebanggaannya terhadap apa yang mereka miliki. 5. Peserta didik dapat membuktikan sebagai orang yang selalu bersyukur dengan tekun berdoa. 6. Terakhir, peserta didik mengakui bahwa apa yang telah dicapai juga sebagai hasil tempaan keluarga, teman, sekolah, dan gereja, sehingga tidak sombong. Next. Nah, untuk awal ini ya, kita akan bekerja dalam kelompok ya. Pertama-tama kita lihat permasalahan yang akan kita bahas pada hari ini berkaitan dengan aku citra Allah yang unik ini. Bahwa di kehidupan sehari-hari kita temukan ternyata masih ada orang yang belum menyadari sebagai citra Allah yang unik. Mereka suka-sukanya dalam merawat diri, dalam bertingkah laku terhadap sesama, terhadap alam, dan lain sebagainya. Itu salah satu ciri bahwa masih belum menyadari apakah kita tergolong ke sini atau tidak. Ya, itu nanti kita lihat dalam proses selanjutnya. Nah, kita akan masuk dalam kelompok ya, kita akan dibagi dalam dua. Masing anggotanya 6 orang. Next. Jadi seperti sudah diinfokan sebelumnya kepada kita, kelompok 4 itu ada Isa, Flora, Emelani, Satria, Elias, dan Paulus. Kemudian kelompok Matius ada Thea, Maria, Marcianus, Joshua, Resi, dan Markus. Nah, kemudian tugas kita dalam kelompok ya, nanti kita akan mengidentifikasi ya berbagai keunikan diri ya, menyangkut ciri fisik, sifat, karakter, bakat, kemampuan, kebiasaan baik, kebiasaan buruk, dan cita atau harapan. Jadi nanti akan dibagikan kepada kita ya belangko isian ini yang silakan diseringkan keberadaan diri dengan teman-teman kelompok. Jadi Bapak harap bahwa
Ini jelas ya tugasnya untuk kita, harap kalian mengerti ya, bahwa pertama itu pribadi dulu ya, refleksi pribadi ya, kemudian akan diseringkan dalam kelompok. Jelas ya? Ya, saya harap jelas ya. Ya, jelas. Next. Ya. Nah, kira-kira begini nanti ya, dalam kelompok bisa di luar ruangan atau di dalam ya. Ini contoh kawan-kawan yang lain bukan berinteraksi ya. Kemudian ini bisa kita buat. Next. Ya, jadi ini tadi yang akan dibagikan ya dengan kita, dan itu Bapak kita sudah kaitan kita masing-masing ya. Jadi mengeksplorasi ya, jadi didisiplinkan nanti. Dia bisa ciri-ciri fisik si Isa misalnya seperti apa, lihat dulu dirinya ke dalam. Oh, ciri fisik seperti apa, cantik, tinggi, langsing ya kan. Kemudian si Flora seperti apa ya. Kemudian bakat kemampuan. Nah, bakatnya ini apa? Misalnya ada yang pandai nyanyi kan? Kalau saya lihat, Bapak lihat kita di bawah ini kebanyakan pandai yang menyanyi ya. Kita lihat kalau ada acara kegiatan, hiburan rakyat biasanya banyak yang pandai nyanyi. Dari sejak sekolah sudah mulai nampak seperti kita beberapa kali kawan-kawan kita itu juara atau SN ya, beda juara. Wah, yang mampu juara satu, tapi lumayan lah ya. Kemudian ada kebiasaan baik. Apa kebiasaan baik kita? Misalnya kebiasaan baik itu bangun pagi misalnya. Bangun pagi, bangun doa pagi misalnya kan, bagian doa. Itu kebiasaan itu bisa diteruskan. Kemudian kebiasaan buruknya apa? Ya, misalnya kebiasaan buruk itu yang umumnya ada kita orang agak gaul telinga, korek-korek hidung ya, dan lain sebagainya. Kemudian cita-cita harapan. Nah, pasti di antara kita ini pasti punya harapan. Setiap orang, ya, tidak mungkin tidak ada harapannya. Tapi yang kita ke depan menjadi apa? Ya, jadi itu dieksplorasi, didiskusikan di sebelahnya di sini. Ya, didiskusikan apa? Ya, nanti akan diseringkan terkelompok. Next. Nah, jadi dalam pendalaman nanti kita akan dalami setelah kita diberi waktu bekerja pemilik kelompok ya. Jadi silakan setelah ini masuk dalam kelompok diskusi. Kelompoknya sesuai kelompok itu dibagi tadi ya, ada 2 kelompok tadi, kelompok Markus dan kelompok Matius. Silakan sekarang berdiskusi, masuk dalam kelompok ya. Eksplorasi diri sendiri dulu baru nanti diseringkan. Setelah itu nanti kita akan masuk ke pendalaman ya, dari Bapak kasih waktu sekitar 20 menit masuk ke kelompok. Silakan kelompok ya, bebas ambil tempat, bisa di dalam ruangan kelas ini, bisa juga di luar ya. Silakan. Baik, kita lanjutkan. Kita sudah selesai berkelompok tadi ya, kita sebelum nanti ada yang presentasi ya, sharing dengan kelompok tadi sudah masing-masing. Ada kelompok yang presentasi dan kita masuk ke pendalaman. Baik, kita teruskan. Jadi kita tadi sudah diskusi di kelompok ya, sudah sharing secara pribadi dalam kelompok, juga sudah diseringkan pleno untuk kelompok, dan kita sudah menemukan apa yang kita renungkan. Nah, kita lanjutkan ke pendalaman. Nah, dari apa yang kita diskusikan tadi, dengan kerja pribadi, diskusi, kita plenokan, nah, kita dalami di sini. Adakah ciri-ciri dalam dirimu yang sama persis dengan ciri-ciri yang dimiliki temanmu? Ya, tentu tidak. Dan mungkin ada orang yang sama persis. Meskipun orang kembar identik, misalnya Filipin, yang sering kalian tontonnya, belum tentu sama persis ya, di hal-hal tertentu ya, atau di banyak hal tertentu ya. Kemudian manakah yang lebih banyak perbedaan atau persamaan dirimu dengan temanmu? Ya, ini pasti ada, kita dengan teman itu pasti ada perbedaan, persamaan, mungkin hobi ya, mungkin selera makan ya kan, dan banyak hal yang lain.
pasti ada. Dari tadi itu nampak ya, dari diskusi tadi ada bersama ada berbeda. Nah, mengapa manusia berbeda satu dengan yang lain? Jadi silakan cari, baca dan dalami ajaran kitab suci. Jadi kitab suci, jadi Bapak harap semua membawa kitab suci. Jadi nanti silakan Anda baca, Anda renungkan itu Kejadian 1 ayat 26 sampai 28. Misalnya di sini ayat 26 Bapak baca sedikit ya. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, di atas ternak dan atas seluruh bumi dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Nah ini silahkan kalian renungkan lagi ya, dalami, nanti bisa disampaikan kesempatan yang lain ya. Oke, next. Nah, kesimpulan ya, dari pelajaran kita hari ini dapat kita simpulkan beberapa hal ya. Pertama, masing-masing kita adalah citra Allah ya, dalam arti bahwa Allah hadir dalam diri setiap manusia. Jadi setiap kita itu citra Allah, Allah hadir dalam diri kita. Sebagai citra Allah, manusia mempunyai martabat yang luhur dan jauh lebih tinggi dari makhluk ciptaan Allah lainnya. Jadi ada segala makhluk banyak diciptakan oleh Allah di dunia ini. Jadi kita yang paling tinggi, paling mulia, paling luhur. Ya. Tidak ada makhluk lain selain manusia yang sama dengan kita. Next. Nah, dalam Gaudium et Spes, artikel 12, ini salah satu dokumen Konsil Vatikan kedua, menegaskan bahwa manusia diciptakan menurut citra Allah, mampu mengenal dan mencintai penciptanya, diangkat sebagai Tuhan atas semua ciptaan di dunia. Ya. Jadi manusia diciptakan menurut citra Allah, mampu mengenal dan mencintai penciptanya. Filsafat sering dikatakan manusia itu animal religiosus, ya. Animal religius, makhluk religius, berkaitan dengan ini ya. Kemudian selanjutnya ya, setelah kita berefleksi, kita belajar pada hari ini tentang aktu citra Allah yang unik, apa yang telah kita batinkan itu, apa yang kita refleksikan, kita renungkan, kita pelajari dalami pada hari ini. Semoga kita berharap bahwa kita mampu membatinkan, ya, menginternalisasi, yang menyimpan dalam diri kita, ya, apa yang telah kita pelajari hari ini. Ya. Intinya harus menyadari betul dalam pikiran, perkataan dan perbuatan kita sebagai citra Allah yang unik, supaya tidak menjadi masalah bagi kita ini menyadari sebagai citra Allah yang unik. Seperti apa? Mampu menghargai orang lain, dan salah satunya merawat diri dengan baik, dan tidak merusak diri. Karena kita ini, kita Rasul Paulus sebagai baik Allah Roh Kudus. Nah, jadi kalau seperti masalah yang kita sebut tadi, bahwa masih banyak orang atau masih ada orang yang menyadari sebagai citra Allah. Jadi misalnya dengan mengkonsumsi narkoba dan sebagainya, merusak diri, itu tidak menghargai, tidak menyadari sebagai citra Allah. Kalau kita menyadari citra yang unik, kita akan merawat diri dengan baik dan berperilaku yang baik terhadap sesama. Itu yang kita harapkan. Jadi dengan demikian kita sudah menjadi solusi ya bagi diri dan sesama. Jadi solusi, bukan menjadi masalah. Karena kita masalah kita tadi. Ya. Jadi solusinya seperti itu. Bahwa dari diskusi, dari apa yang kita dalami, solusi yang kita peroleh bahwa ternyata kita mampu ya, sungguh-sungguh menyadari, merefleksikannya. Selanjutnya pertanyaan refleksi bagi kita. Nah, bagi pertanyaan ini, apa manfaat pelajaran hari ini? Nah, itu bisa kita lakukan. Ya. Kemudian, apa hal-hal yang menarik yang ada dalam proses penulisan kali ini? Apa kira-kira yang menarik? Apakah peserta semua? Apakah gurunya mungkin terlalu menonton? Ya kan? Yang berkesempatan pada siswa, tidak berkesempatan pada siswa, ya kan? Kemudian apa usulan untuk perbaikan proses pembelajaran yang akan datang? Ya, ini nanti karena waktu kita sempit ya bisa disampaikan secara tertulis ya, tertulis yang harus dengan lisan. Ya, next. Nah, jadi untuk pertemuan kita pertama hari ini Bapak tidak sampai di sini. Ya, mari kita akhiri kegiatan ini dengan kembali kita berdoa. Silakan lagi salah seorang berdoa. Baik, sebelum kita menutupi pelajaran hari ini,
Mari kita hening sejenak dan bersikap doa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Berdoa selesai. Dalam Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Demikian, selamat pagi kita semua. Terima kasih. Sampai jumpa. Nggih, Pak. Pak Lukman, video Pak Apio bisa dibuka ya? Video Pak Apio Pak Apio, sudah. sudah bisa dibuka tadi. Oh ya, berarti Pak Lukman nanti mengomentari Pak, biar urut saja Pak, mohon maaf. Biar urut saja Pak, karena Pak Apio belum ada, berarti Pak Lukman mengomentari videonya Pak Apio. Itu aja nanti, nggih itu Ya, ya. tadi sudah saya masukkan komentar juga di kolom komen. Oh, J, terima kasih. Monggo Pak Lukman, langsung saja nanti Pak Greg akan merekod apa yang panjenengan sampaikan. Monggo, silakan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Ketika saya menyaksikan video pembelajaran dari Pak Apio, ternyata saya memberi nilai dengan kriteria mahir. Mahir di sini karena beliau sudah menyiapkan begitu matang, mantap, sesuai dengan situasi kondisi, dan proses pembelajaran juga saya melihat jelas. Maka saya memberi komentar di situ, kalau tidak salah, bagus atau mantap, tetapi tidak menggunakan kata mahir, dan tetap semangat, terus berinovasi dalam media pembelajaran di kurikulum Merdeka dan di abad 21 ini. Mungkin itu saja yang bisa saya beri masukan untuk Pak Apio. Terima kasih. Terima kasih Pak Lukman atas komentar yang positif untuk Pak Apio atas video pembelajarannya. Sekarang kita lanjutkan.